Aku bahagia, 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 bahagia. Jangan apa enggak? Jangan bohong. Bener dong, kan kita udah part 1, hari ini part 2. Ya. Ya, teman-teman semuanya yang mendengarkan di Woman of God, The Warriors. Hari ini kita belajar lagi walaupun nyebelin, ya kan? Kata-katanya nyebelin tapi harus bisa diterima. Ternyata berbahagia itu susah-susah gampang. Kemarin kita berbicara tentang berbahagia di bersyukur, mampu bersyukur. Sudah belajar apa belum? Proses. Yang kedua, katanya berbahagia itu kita harus belajar mengampuni. On the way. Bungkus. Nah, yang ketiga, hari ini kita belajar berbahagia. Jadi berbahagia yang enggak termasuk kategori bohong. Kalau kita mampu bersuka cita. Yeay, ayo mari bersuka cita. Ini bersuka cita. Bohong tuh si Esther tuh. Dia bohong, bersuka citanya bohong tuh. Ya kan? Enggak dong. Enggak dong. Jadi kita kan diperlengkapi terus. Oh gitu. Jadi menurut gua tetap temanya tema Natal, kita berbahagia kalau mampu bersuka cita. Jadi jangan dibalik lagi ya. Kalau sudah happy, kalau udah dapat berkat, ya kan baru bisa bersuka cita. Betul. Itu kita harus bersuka cita dalam kondisi apapun. Aduh nggak enak, nggak gampang. Gimana nih ada punya sukacita, mampu berbahagia. Nah, amin. Haleluya. Emang dia tuh kalau nyanyi ya kan, haleluya. MC luar biasa. Aku bahagia, bahagia. Nah, teman-teman, ada pohon Natal di rumah, tetap bisa bersuka cita. Gak ada kue, gak ketemu sama siapa ya orang sama Jeng Anti. Nah kan, gak ketemu, nggak ngumpul sama keluarga barangkali, nggak komplit. Ya, betul. Kita pandang. Ya, tapi memang ya teman-teman, situasi tahun ini memang berbeda banget ya dari tahun-tahun sebelumnya, beda banget gitu. Betul. Tapi ya puji Tuhan kurang lebih berarti kita 10 bulan ya stay at home maksudnya. Tapi ya puji Tuhan kita bisa lewati ya kan. Maksudnya dengan turun naik, up and down, maksudnya jatuh bangun dengan segala keinginan kita, mau keluar, mau ketemu orang, banyak banget gitu ya. Tapi hari ini diingetin lagi gitu ya, apa sih ukuran sukacita kita gitu kan? Apa kalau misalnya minta ketemu sama Jeng An, langsung kejadian, itu namanya sukacita. Atau udah direncanain nih mau ke Bogor, tapi ternyata ada aja halangannya. Apakah itu menghalangi sukacita kita? Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi ini kita mau bahas ukurannya gimana nih gitu ya Jeng An ya. Betul. Ukurannya bagaimana? Soalnya kalau kita nanti masuk di tahun 2021, tapi kita nggak punya meaning dari bahagia yang benar, ya kita akan jadi orang yang bersungut-sungut. Betul. Jadi orang yang pemain sinetron, bilang bahagia tapi bohong, ya kan? Nah, jangan lagi. Jadi temanya sukacita itu bukan berarti harus semua serba ada. Betul. Jadi kemarin nih Jeng An, kemarin kan habis pelayanan tuh, terus ada teman bilang ke aku, tar, udah beli baju Natal belum? Aku sempat mikir gini, oh ada hari khusus toh untuk beli baju Natal gitu loh. Maksudnya ya aku sendiri tuh nggak ada yang namanya kalau Natalan beli baju baru, nggak ada gitu loh. Maksudnya harus itu schedule gitu nggak. Oh harus punya baju baru ya? Aku gitu kan. Ya enggak sih, aku udah beli dong gitu kan. Nah tapi pas di depan dia, enggak lah, aku kan maksudnya ya kalau mau beli baju ya beli baju aja, kalau enggak ada yang harus baju Natal harus beli baju gitu ya. Tapi pas pulang mikirin juga loh. Iya ya, kayaknya nggak ada, maksudnya nggak dibajetin ke situ gitu loh.
tapi ada, maksudnya terkontaminasi juga dengan perkataan-perkataan orang. Mungkin bisa dibilang gitu juga ya, Jeng An ya? Iya. Wih, dia sukacita dong ya, udah beli baju Natal, kok belum? Gitu kali ya, Jeng An ya? Ya makanya bahagia sampai setara hanya sedeet itu gitu loh ya. Mungkin kita harus bilang bahwa tahun 2020 ini ada orang-orang yang masih sakit, ya kan, masih nggak bisa ketemu orang karena dia harus karantina, tapi dia juga tetap harus bisa menerima keadaannya. Kita mau bilang bahwa kamu tetap bisa bahagia, karena bahagia itu nggak mesti sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak ketemu dengan sahabat barangkali, nggak bisa silaturahmi gitu kan. Ya saya berharap bahwa orang-orang ini tetap bisa berbahagia. Atau barangkali tahun 2020 ini begitu banyak dari saudara-saudara kita yang kehilangan saudara-saudaranya karena pandemi atau corona. Ya, bukan itu takaran bahagia. Betul. Ya, bahagia kalau kita bisa benar-benar mengerti, bersukacitalah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Begitu. Jadi benar-benar bahagia itu harus kita lemparkan kepada semua orang, lepaskan pengampunan, ya kan? Lepaskan sakit hati, keinginan-keinginan yang memang tidak terpenuhi di 2020 tidak menghalangi kita untuk berbahagia. Iya, betul. Gitu ya. Banyak yang harus kita sikapi nih di tahun 2020. Jadi harus benar-benar di-share-kan ya ke banyak orang ya. Iya, Kita mampu bersyukur yang pertama. Apapun keadaannya kita harus bersyukur, tapi dengan benar-benar dari hati yang paling dalam kita bersukacita. Amin. Yang kedua mengampuni kan kemarin. Ya. Jangan pernah nggak apa-apa lagi sampai marah sama Tuhan. Ya, mengutuki ini gara-gara corona nih. Betul, benar. Jadi begini, jadi begitu, usahanya jadi pada maaf turun. Kemudian kita ya, memang tahun ini beda banget sih ya. Natal yang paling mungkin sepanjang Natal kayaknya inilah yang paling baru pernah dialamin gitu. Dan dialami oleh kita-kita gitu ya. Natal yang sangat berbeda. Sekarang seperti semuanya itu Tuhan bilang ditutup mulutnya ya dengan masker. Itu saya kadang berpikir maksudnya apa ya Tuhan ya? Iya, Tuhan tutup mulut kita dengan masker supaya kita nggak banyak bicara, mungkin ya yang jadi nggak benar. Saya mikir kenapa Tuhan tutup ini ya? Kenapa kok akhirnya jadi harus pakai dulu waktu kita sebelum pandemi ini ngelihat orang pakai masker kita ketawain ya. Nggak apa-apa kita pakai motor juga nggak pakai masker, pakai helm aja cukup. Tapi sekarang sudah pakai masker juga harus pakai helm gitu kan ya. Ya saya juga berpikir kenapa ya Tuhan kok sekarang bukan mulut orang kita doang loh, seluruh dunia pokoknya ditutup mulutnya pakai masker gitu kan ya. Iya, memang beda sekali Natal tahun ini. Tapi dibilang bahagia itu tadi yang waktu kemarin tuh Patuan kan syukur, mengampuni, sukacita. Nah ini dia nih, anti-anti. Kadang-kadang orang itu antara kalimat bahagia sama sukacita itu kan beda tipis pengertiannya. Gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau buat saya pribadi ya, bahagia itu milik banyak orang. Kenapa? Karena orang seberang pun bisa punya rasa bahagia. Tapi saya yakin, yang punya rasa sukacita itu hanya orang-orang yang di dalam Yesus. Karena bahagia itu tadi kan, bahagia itu kan bisa kita nilai dengan apa? Bahagia kita nilai dengan banyak uang, ya, seberang juga bisa berkecukupan, terus hubungan baik suami istri keluarga kan bahagia, dapat rumah, naik pangkat. Saat situasi pandemi ini orang lagi di PHK malah dia naik, ya bahagia ya. Tapi kalau sukacita ini saya rasa sukacita itu hanya milik, karena yang bisa kasih sukacita kita itu hanya si Roh Kudus itu. Kenapa? Kalau bahagia itu kan ada sesuatu yang kita dapat dulu kita bahagia. Tapi kalau sukacita ini kan nggak enak pun harus sukacita. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena Yesus tinggal bersama dengan kita. Itulah yang bisa bikin kita sukacita. Natal nggak ada kue nastar, nggak ada apa, tetap sukacita. Karena bukan dilihat dari kuenya, tapi dilihat dari apa Yesus yang tetap tinggal bersama dengan kita. Kayaknya seperti itu sih tambahannya anti-anti.
Ih, keren. Kita jadi anti. Kita dong anti-anti. Ini Jeng. anjeng. Iya, Jeng. Kita jeng Soalnya loh, kan bukan saya anti. kan abis perayaan Natal sekolah minggu soalnya. Gitu. Iya, Jeng. Oke, kita simpulkan ya, berarti kita setuju bahwa berbahagia hari ini definisinya harus berubah. Jadi berbahagia itu adalah kita mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, kita bisa mengampuni, lepaskan berkat. Walaupun orang yang kita lihat itu tidak pantas untuk diampuni, kita harus bisa mengampuni. Kalau kita bisa lakukan, Tuhan bilang kita adalah orang yang berbahagia. Ya kan? Dan yang ketiga, yang luar biasa, tadi benar yang Jeng R bilang, ada sukacita. Jadi orang berbahagia kalau dia mampu bersukacita. Sukacita seperti apa? Sukacita yang diajarkan sama Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau hari ini kita belajar tema besar kita adalah berbahagia, berbahagia yang bukan bohong. Soalnya Iya. ada pesan Tuhan Yesus loh waktu itu. Apa tuh? Nanti baca sendiri deh pokoknya ya. Itu Apa yang tuh? dia waktu khotbah di atas bukit. Oh iya benar. Nah, Itu betul. sampai sekarang itu sebenarnya bukitnya itu kalau di Yerusalem saat ini tuh yang dilewati mobil yang susah untuk diturun. Nggak mungkin orang-orang dibawa ke situ. Kan orang pengen tahu nih di mana sih waktu Yesus ucapan khotbah bahagia gitu ya. Nah, sekarang kan kalau di sana itu kan dibentuknya udah seperti gereja bahagia gitu ya. Tapi kalau sebenarnya saya pernah dibawa waktu itu bis kita hanya bisa turun sebentar, kita tuh naik ke atas gitu ya. Bayangin itu bukit-bukit. Yesus di dalam Matius 5 Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu kan itu Yesus sendiri loh yang bilang dia berkhotbah di atas bukit apa? Ucapan bahagia. Nanti boleh lihatlah bahagia yang bagaimana sih yang Tuhan mau sebenarnya. Aku Gitu. ayat CD waktu aku masih Protestan. Oh, Berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Ampun, ya Tuhan. Jadi dulu tuh ya kalau pas bagi ayat CD, tahu ya CD ya, naik CD ya. Nah, kalau itu bagi ayat CD, lalu itu kan katanya firman Tuhannya kan didoakan sama pendetanya tuh. Nah, setiap orang yang dapat ucapan berbahagia itu keren banget. Kadang-kadang yang didanjang sama si tadi aku tuh kadang-kadang suka merinding gitu ya. Merinding, terharu dan bersyukur banget. Gue coba nangis. Itu juga nangis. Jangan dong. Nah, ini benar serius. Jadi kalau ngelihat kita ya, ngelihat gua secara pribadi, betapa Tuhan sabar sama gua, betapa Tuhan itu sangat luar biasa sama gua gitu ya. Gue disebut anak Tuhan gitu. Aduh, kayaknya gimana gitu. Iya, betul. Kayaknya aduh luar biasa ya, kok gue yang seperti ini aja Tuhan sebut sebagai anak Tuhan gitu. Ya luar biasa tahun 2020 ini Tuhan ingetin kita untuk mari berbahagia gitu ya. Di saat tekanan ya kan, Betul. ekonomi, terus kiri kanan kita ngelihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita banyak yang sakit, banyak yang meninggal, ya kan, banyak yang di PHK, terus nggak mampu, ya saling nuding itu lebih tajam ya, menghina terus menghakimi. Pokoknya luar biasa. Tuhan suruh kita berbahagia gitu. Betul. Luar biasa. Ini benar-benar kado Natal buat gue secara pribadi, bahwa Tuhan ingin kita berbahagia. Bukan doain supaya siapa yang nggak mau corona ini berakhir, betul. Iya, benar. Tapi bukan berarti itu mau ada corona, nggak ada corona, ya kan, mau situasi seperti apapun Tuhan mau kita berbahagia. Berbahagia seperti apa tadi? Mudah-mudahan seluruh pendengar Woman of God yang setia mendengarkan kita sampai hari ini terima juga nih message-nya Tuhan, ya nggak, bukan buat kita bertiga aja, tapi buat semua pendengar, bahwa mari berbahagia dengan cara apa? Bersyukur, mengampuni, bersukacita. Itu dia. Satu lagi. Tema
tema besar gereja kita di Natal ini adalah aku berbahagia. Gitu. Jangan lupa join. Biasa. Ya, jangan lupa join. Ada tanggal 25 ya? 25, 24, 25, 31. ya 25, 24 Desember, 25 dan tanggal 1. 31. 31 ada juga. Stay tune di The Warriors. Yeah. Pokoknya sukacita Natal tidak akan mengurangi dalam situasi saat ini sekalipun. Betul. Satu lagi boleh nggak? Boleh dong. Mau say thank you buat semua pelayan di The Warriors, semua pelayan di JKI2, juga gembala kita Pase dan Ibu. Thank you banget buat semua yang diberikan dan terima kasih buat kesabarannya ya ngadepin kita yang gayanya macem-macem. Tapi tetap semangat ya kan menggembalakan JKI2 jemaatnya dari yang online sampai offline, yang bolong-bolong sampai yang rajin. Itu dia ya kan, terima kasih sampai kita kerajinan yang Natal. Oke deh, bagaimana? Oke, sampai ketemu di Bogor. Ya, tetap Selamat Natal ya. Kita ketemu lagi nanti 2021 ya. Iya. Jangan lupa tetap setia mendengarkan Woman of God. Bye, selamat Natal.